Gue ngerasa itu terlalu ekstrim nggak sih untuk ngebongkar sesuatu. Belum tentu semua paranormal kan begitu ya, maksudnya begitu belum tentu begitu ya seperti yang dia ungkap seperti itu. Ya kalau kamu jalannya seperti itu, kamu harus tahu resikonya. Ntar banyak yang nggak suka seperti itu sama dia. Menurut aku jalanin hidup masing-masing aja lah, cari aman gitu maksud aku. Bukannya aku so guruin gitu ya, cuma ada orang juga yang bisa ngelihat, bisa melakukan sesuatu itu emang turunan dia gitu. Karena aku sempat ngelihat pakai mata kepala aku sendiri bagaimana pernah aku mengunjungi konsultan spiritual dan dia bisa melakukan sesuatu yang bukan trik di luar gitu. nalar, di luar nalar aku gitu. Tadi aku nggak percaya ya, tapi lama-lama kok bisa ya, kok bisa ada kayak gitu. Itu makanya nggak semua orang nipu gitu sih. Kalau nggak bisa ngebuktiin ilmunya mah jangan panik. Udah diem aja daripada gue bongkar. Kau denger ya, biar ini Bu Ida Daya itu nolong orang, ya. Menurut saya luar biasa. Kau tuh urusi dulu tandingmu tuh sama Habib Jidan itu nah, yang tertunda kan. Apa kau takut dengan Habib Jidan ya? Kau tanding dulu sama Habib Jidan tuh nah, di tanding ring nah. Aku tidak lupa tanding kamu tuh. Nah itu. Siapa yang menang? Kau tanding dulu dengan Habib Jidan tuh, benar tak? Nah, dengar kau kau hadapi dulu Habib Jidan itu nah, baru kau berkoar-koar kau. Ngerti gak kau? Gue tantangin, pokoknya kalau ada yang masih ngotot percaya fitnahan, seolah-olah gue menyudutkan Ida Dayak, gue tantangin ketemu sini, tunjukin satu bukti gue menyudutkan Ida Dayak. Kalau nyampe nggak ketemu buktinya, nggak bisa ngasih gue bukti, buset, gue hajar sih, gue geser ke polisi sekalian. Pesulap merah yang terhormat, saudaraku atau siapalah gitu, pesulap merah Bang Marcel. Jadi saya sudah nonton video lengkapnya. Saya tidak protes tentang video lengkap Mas Marcel, atau saya tidak penggal-penggal untuk apapun itu. Tapi alasan saya di sini dengan jelas bahwa dalam statement yang Anda berikan, tolong jangan coba-coba mengeluarkan kosakata atau tekanan bahasa yang seakan-akan menggiring. Ini maksud saya. Contoh paling simpel, bisa Mas Marcel nonton kembali video Mas Marcel. Yang pertama, Mas Marcel mengatakan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak itu biasa saja, biasa banget gitu loh. Nah ini bahasa-bahasa seperti ini tuh seperti bahasa-bahasa untuk menggiring bahwa hal ini tuh tidak dianggap tidak luar biasa. Sedangkan menurut saya harusnya kita tuh menggunakan kosakata yang baik. Contohnya begini, kalau memang lu tidak mau mengapresiasi itu, cukup lu sampaikan bahwa yang dilakukan oleh Bu Ida ini sudah pada umumnya terjadi di beberapa daerah lain. Karena di setiap daerah punya pengobatan alternatif, bukan mengatakan biasa atau biasa saja. Yang kedua, gak usah bongkar-bongkar trik orang. Misalkan diduga ya, lu pernah tahu bahwa Bu Ida itu pakai minyak yang diduga minyak itu disemprotkan air, kemudian berubah menjadi darah. Terus di situ statement lu jelas bahwa Bu Ida itu pembohongan, itu penipuan. Emang kalau misalkan pada saat kita melakukan sulap itu nggak pakai trik juga? Emang trik yang dilakukan itu bukan pembohongan juga? Bukan pembalikan mata agar kita terkesima? Jadi kalau sama-sama melakukan trik yang sama dan ini masih diduga, jangan Marcel udah. Ngapain lu yang harus membongkar masa lalu Bu Ida? Sekarang ambil konotasi positifnya aja dari Bu Ida. Jadi alasan gua untuk bertemu lu itu, yang gua koreksi dalam video lu cuma dua. Lu mengatakan itu biasa-biasa saja dan biasa banget. Yang kedua, lu mengatakan bahwa Bu Ida tuh di zaman dulu tuh penipuan, pembodohan dengan minyak itu. Itu mungkin bukan penipuan atau pembodohan, kan Ibu Ida nggak ada statement clear atau nggak ada buktinya, baru diduga. Janganlah. Jadi jangan kesalahan orang yang sekecil itu. Lu berusaha untuk mengangkat ini ke publik, kan gak ada yang tahu nih, baru Bang Marcel yang angkat. Lu mengangkat ini ke publik, tujuannya untuk apa? Tujuan mengangkat minyak yang disemprot air ini tujuannya untuk apa? Biar orang rame-rame gitu membenci Bu Ida. Biar orang tuh rame-rame tuh melihat bahwa Bu Ida pembohongan di zaman dulu, mengait-kaitkan dengan sekarang. Gak usah dikait-kaitkan Bang Marcel ya. Marcel, di mana kau? Tunjukkan nyalimu. Orang dah udah datang ya. Jangan kau sembunyi di bawah ketek ya. Datang tantangan itu. Silahkan kau buktikan kalau kau juga sakti. Oke? Aduh Marcel Radival, pesulap merah, udahlah jangan banyak-banyak pembelaan. Aduh lu ngetin-ngetin Bu Ida lagi, segala dia Bu Ida ilmunya urut biasa apa segala. Udah jangan cari pembenaran, lu nantangin lagi orang Dayak, minta diongkosin mau ketemu siapa saja. Laga lu, Marcel bocah bau kencur, lu tuh aslinya penakut.
Jangan sok-sok nantangin suku orang. Jangan begitu ya Marcel, tobat sebelum terlambat. Jangan sok jago, di atas langit ada langit. Buat-buat. Kalau dibuat-buat, saya Puglol bertanggung jawab. Mungkin sebaliknya, ongkos dana Marcel Radifal berserta rombongan saya akan jamin ganti. Mungkin kami ini ada berapa orang di sini, ada saudara saya ini di belakang kamera 3 atau 4 orang akan mengganti biaya yang ada. Gimana, sepakat? Semuanya sepakat. Kalau namanya ini palsu, saya mengganti biayanya. Karena tidak ada yang palsu. Jadi kalau berbicara masalah kesaktian, kesaktiannya seperti apa yang dimaksud? Kenapa? Kami Dayak sudah berapa kali info sampai tidak ada yang sakti. Yang kami lakukan itu adalah sesuatu hal yang memang dari turun-temurun, bukan dibuat-buat. Bacaan, mantranya, bahkan banyak di YouTube itu belian-belian yang ada, pengobatan-pengobatan yang ada, mantra-mantra yang ada, itu bukan palsu loh. Itu bukan dikarang-karang, itu memang asli. Makanya itu kalau memang sumpamanya siap datang, saya akan membantu, itu akan membawa Marcel ke tempat-tempat kami orang Dayak yang Marcel inginkan. Saya bisa mengarahkan, siap, saya akan mengarahkan ya, ke tempat saudara kami yang ada banyak di pedalaman Kabupaten Kutai Barat. Itu banyak pengobatan-pengobatan yang ada. Silakan Marcel bongkar ya, kepalsuan yang ada seperti apa, konteksnya seperti apa kepalsuan yang ada, itu kita bersama-sama melihatnya. Saya mengatakan tidak palsu, tetapi siapa tahu merah tuh Marcel, nggak usah banyak mulut, itu lain urusan kamu. Iya, sama Ibu Ida itu dia aja nggak minta uang, cuma minta anu aja, apa obat itu aja, bayar obat 50.000. Ada dia minta seperti dokter? Nggak ada. Urusan kamu aja jadi sulap, nggak usah kamu kencong banyak urusan mulut kamu itu. Ya, jengkel semua orang satu dunia sama kamu itu. Ngurusi urusannya orang, nggak usah. Kutai, ikut campur sedikit lah. Gue ngasih tahu kamu itu, nggak beres kamu itu. Ya, bilang itu apa segala pengobatan pakai air keluar darah itu apa? Nggak usah kamu ngusir urusin orang. Ibu Ida itu kesian. Masing-masing aja. Ya, sudah. Membludaknya kedatangan orang banyak untuk mendapatkan kesembuhan dari Ibu Ida Dayak di Depok, Jawa Barat, baru-baru ini menyadarkan kita akan dua hal. Pertama, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah. Kedua, sebagian masyarakat kita percaya bahwa pengobatan alternatif non-medis merupakan cara untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang diderita. Bagi masyarakat golongan ekonomi menengah bawah menjadi peserta BPJS, baik secara mandiri maupun disubsidi pemerintah, merupakan kesempatan besar untuk berobat yang sebelumnya terasa berat karena biaya yang tidak akan terjangkau. Saat ini, banyak rumah sakit yang kewalahan menerima kedatangan pengunjung untuk berobat berkat adanya BPJS. Sebaliknya, mereka yang tidak menjadi peserta BPJS karena pilihan sendiri atau tidak termasuk dalam kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan subsidi iuran harus mencari upaya lain untuk berobat. Mereka inilah yang mengharapkan layanan yang murah dan mujarab dari orang pandai, seperti Ibu Ida Dayak. Bagi mereka, berobat ke orang pandai, bukan ke rumah sakit atau ke dokter, adalah solusi satu-satunya yang terlihat. Mereka tidak ke rumah sakit karena enggan mengikuti prosedur pengobatan medis dengan berbagai tes kesehatan, atau memakan waktu yang lama dan biaya transportasi yang tidak sedikit. Ibu Ida Dayak menjanjikan pengobatan yang instan dan tidak bertarif. Maka, orang berduyun-duyun berdatangan sampai akhirnya di-stop oleh pihak penyelenggara. Mereka yang datang berobat ke orang pandai seperti Ibu Ida Dayak pada 2023, M. Penari, Jombang, 2009,
Ningsih Tinampi, Pasuruan 2022, umumnya berharap mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Apakah itu stroke, patah tulang, keseleo, salah urat, bahkan bisu dan tuli. Mereka tidak terusik dengan metode penyembuhan yang sama untuk berbagai macam penyakit dengan menggunakan jampi, minyak gosok, air kembang, batu, dan sebagainya. Atau dengan memindahkan penyakit dari seseorang ke hewan tertentu, seperti kambing, seperti yang pernah diliput media televisi sekian puluh tahun yang lalu. Cukup disayangkan bahwa metode pengobatan alternatif seperti itu masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia saat ini. Padahal nenek moyang bangsa ini memiliki peradaban yang tinggi sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu. Agak mustahil untuk meragukan kemajuan pengobatan yang berbasis ilmu pengetahuan pada bangsa Indonesia yang dapat membangun candi sebesar Borobudur pada abad ke-7-9 Masehi ini. Berbagai kerajaan yang berdiri di Nusantara tentunya mengembangkan metode pengobatan yang cukup maju pada zamannya. Mengingat hubungan yang cukup intensif dengan kerajaan-kerajaan lain, termasuk di India dan Cina. Demikian juga pada era penjajahan selama ratusan tahun, tentunya ilmu kedokteran dikembangkan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita penduduk. Pengobatan tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh bangsa sendiri juga tentunya memberikan sumbangan yang berarti pada kemajuan peradaban suku-suku bangsa di Nusantara ini. Jangan sampai penderitaan seseorang yang sakit bertambah parah karena metode penanganan yang keliru. Misalnya, seorang penderita kanker akan terlambat ditangani jika diperlakukan sama dengan penderita patah tulang oleh orang pandai. Regulasi terkait dengan pengobatan tradisional dan pengobatan alternatif perlu terus dikaji efektivitasnya untuk memastikan sampainya pelayanan kesehatan untuk segenap masyarakat melalui berbagai cara. Untuk menjadi bangsa yang sehat, pemahaman terhadap anatomi tubuh manusia perlu disebarluaskan. Masih banyak orang yang percaya bahwa suatu penyakit disebabkan oleh sesuatu yang mistis, bukan oleh sebab-sebab yang dapat dinalar, dilihat, diuji, dan dibuktikan di laboratorium. Kemajuan teknologi komputer dan ilmu kedokteran yang pesat telah semakin membuka pemahaman tentang apa yang terjadi pada tubuh seseorang yang mengidap suatu penyakit atau mengalami perubahan dalam tubuhnya.